Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-6 di kajian kita kitab Lubbul Usul, dan kita sudah sampai di pembahasan hukum wad'i. Sebelumnya kita telah membahas tentang al-hukm, dan kita katakan bahwasanya al-hukm huwa khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, adalah khitab Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan orang mukallaf, iktidaan, di mana khitab tersebut itu bersifat iktida, tuntutan pekerjaan atau tuntutan pencegahan, mencegah untuk melakukan sesuatu. Maka semuanya itu adalah hukum. Kemudian kita juga membahas bahwasanya hukum itu terbagi dua. Hukum syar'i yang merupakan khitabullah itu dibagi dua, ada hukum syar'i taklifi, ada hukum syar'i wad'i, dan kita sampai di pembagian hukum syar'i wad'i. Hukum syar'i taklifi arti gampangnya adalah hukum yang berupa tuntutan. Adapun hukum syar'i wad'i merupakan tanda, hukum tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanda pada hukum syar'i taklifi. Seperti halnya tergelincirnya matahari, itu merupakan tanda akan wajibnya sholat duhur, aqimus sholata liduluki syams. Maka tergelincirnya matahari ini merupakan sebab wajibnya sholat duhur, sehingga tergelincirnya matahari itu namanya hukum wad'i. Dan hukum wad'i, hukum tanda pada hukum taklifi, ini kata beliau wahuwal waridu sababan. Hukum syar'i wad'i yang pertama bisa dari sebab, wahuwal waridu sababan, bisa menjadi sebab. Hukum tanda yang berupa sebab, wahuwal waridu sababan wa syartan, yang kedua syarat, yang ketiga wa mani'an wa sahihan, dan yang keempat sah, wa fasidan, kemudian dan fasid, ya, kemudian fasid atau rusak, batal. Fala yudraku hukmun illa minallah. Fala yudraku hukmun illa minallah. Maka karena hukum itu merupakan khitabullah ta'ala, khitab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka la yudraku hukmun illa minallah. Maka hukum itu tidak bisa diketahui kecuali dari Allah. Apabila kita ingin mengetahui hukum syariat, maka kita harus mengetahui dari syariat, entah itu dari Allah, dari Al-Quran atau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu kita bisa mengetahui hukum syariah. Maka pertanyaannya, apakah akal bisa mengetahui hukum Allah Subhanahu Wa Taala? Terjadi ikhtilaf ulama di sini. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya al-hukmu la yudraku illa minallah, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di sini. Fala yudraku hukmun, maka karena hukum adalah khitabullah, hukum tidak bisa diperoleh kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dari syariat. Adapun Mu'tazilah mengatakan bahwasanya hukum itu, hukum Allah itu bisa diketahui melalui akal. Dalam artian akal kita bisa meneliti akan baiknya suatu pekerjaan atau tidaknya. Dengan baiknya suatu pekerjaan, akal bisa mengetahui bahwasanya di sana ada hukum Allah yang berupa demikian, entah itu wajib atau sunnah dan yang lainnya. Oleh karenanya di sini dilanjutkan dengan ibarah selanjutnya, wa indana annal husna
wal qubha bima'na tarattubi dzambi halan wal 'iqabu ma'alan syar'iyyan. Wa indana, seperti konsep dalam lubul usul, apabila ada lafaz indana menunjukkan ikhtilaf, menunjukkan perbedaan ulama, dan indana mengungkapkan bahwasanya ikhtilaf di sini, perbedaan di sini terjadi antara ahlu sunnah wal jamaah dan juga mu'tazilah. Dan di sini terjadi ikhtilaf antara ahlu sunnah wal jamaah dan mu'tazilah. Wa indana annal husna wal qubha, wa indana, menurut kita ahlu sunnah wal jamaah, annal husna wal qubha, bahwasanya baik atau tidaknya suatu pekerjaan dalam artian bimakna tarattubi dzambi halan, akan mendapatkan celaan di dunia, wal iqabu ma'alan, dan akan mendapatkan siksa kelak di akhirat. Semuanya perbuatan yang mempunyai arti demikian syar'iyan, itu harus diketahui oleh syariat. Jadi apa maksud dari beliau? Pekerjaan baik yang apabila dikerjakan mendapatkan pujian di dunia dan akan mendapatkan pahala kelak di akhirat. Pekerjaan seperti itu apakah bisa dinilai oleh akal? Artinya akal kita bisa mengetahui dengan baik atau tidaknya suatu pekerjaan, dan dengan baik atau tidaknya suatu pekerjaan kita bisa mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik bisa saja wajib ataupun tidak, bisa saja wajib atau sunnah maksudnya. Atau misalkan apakah akal kita bisa mengetahui dengan buruk atau tidaknya suatu pekerjaan? Dalam artian apa arti buruk? Buruk di sini kalau dikerjakan di dunia akan mendapatkan celaan, dan apabila di akhirat kelak akan mendapatkan siksa. Pekerjaan yang seperti ini, apakah akal dengan pekerjaan tadi bisa sampai pada hukum Allah Subhanahu wa taala? Kalau akal mengatakan ini adalah buruk sehingga di sana ada hukum Allah yang berupa haram atau makruh atau yang lainnya, apakah akal bisa mengetahui itu? Sebelum masuk pada pembahasan ini, al-husn, pekerjaan baik atau tidak, al-husn kata baik dan kata buruk. Sebelum masuk pada arti tarattubu dzambi halan wal iqabu ma'alan, buruk dan baik. Misalkan bau parfum ini baik atau buruk? Menurut akal baik, ya, menurut akal baik. Bau bangkai menurut akal buruk. Nah sekarang bau bangkai, ya, bau bangkai ini buruk atau tidaknya, apakah itu diketahui oleh syariat? Apakah kita ingin menghukumi bahwasanya bangkai ini bau? Dan apakah kita butuh syariat? Ya, butuh syariat untuk menghukumi bahwasanya bau parfum ini wangi misalkan. Nah, apakah akal bisa menghukumi ini? Kalau baik dan buruk dengan arti seperti ini, maka akal bisa menghukumi. Dalam artian akal bisa mengetahui. Akal bisa mengetahui bahwasanya parfum ini wangi, bangkai ini bau. Maka akal bisa mengetahui itu. Dalam artian al-husnu baik kalau diartikan mula'amatut tab'i, sesuai dengan perasaan, maka akal bisa mengetahui cerdas ini baik atau tidak. Cerdas baik atau tidak, apakah harus melalui syariat agar kita dapat mengetahui bahwasanya cerdas itu baik? Tidak. Artinya akal kita bisa mengetahui bahwasanya kalau cerdas ini baik. Bodoh ini buruk atau tidak? Buruk. Apakah akal kita bisa mengetahui bahwasanya bahwasanya bodoh ini merupakan hal yang buruk? Akal bisa mengetahui. Artinya walaupun andai kata tidak ada syariah yang mengatakan bahwasanya buruk, bahwasanya bodoh ini buruk,
Akal dapat mengetahui. Walaupun misalkan nggak ada syariat yang mengatakan bahwasanya kalau cerdas ini baik, kalau bodoh ini buruk. Walau misalkan nggak ada syariat yang mengatakan itu, maka akal kita bisa mengetahui bahwasanya dan bisa menghukumi bahwasanya kalau bodoh ini buruk, kalau cerdas ini baik. Ini kalau diartikan buruk sifatul kamal. Kalau misalkan hal hasan atau baik diartikan dengan sifatul kamal dan buruk diartikan dengan sifatul nuqsan. Akal bisa menghukumi. Tapi kalau hasan baik diartikan pekerjaan yang apabila dilakukan di dunia akan mendapatkan pujian, kelak di akhirat akan mendapatkan pahala, maka pekerjaan yang seperti ini akal tidak bisa sampai. Dalam artian akal kita tidak bisa membuka hukum Allah dari pekerjaan tadi sehingga akal bisa mengetahui di sana ada hukum Allah wajib atau sunnah. Tidak bisa. Ini kata beliau syar'iyat. Khilafan lil Mu'tazilah. Beda halnya dengan ulama Mu'tazilah. Ulama Mu'tazilah mengatakan bahwasanya akal bisa mencerna, akal bisa membuka hukum Allah melalui pekerjaan tadi. Dalam artian andai kata tidak ada syariat yang mengatakan bahwasanya syukur itu wajib, maka akal kata Mu'tazilah bisa menghukumi itu. Dalam artian akal bisa mengetahui hukum Allah kalau bersyukur berterima kasih itu wajib. Tapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, kalau tidak ada syariat yang ngasih tahu pada kita bahwasanya syukur itu wajib, maka kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Tidak bisa membuka hukum, mengetahui hukum. Dan hukum itu hanya diketahui oleh jalan syariat. Di sini dilanjutkan wa anna syukral mun'im wajibun bisyar'. Ya, bersyukur, berterima kasih pada Allah itu wajib. Wajibnya dengan apa? Bisyara'. Kita tahu bahwasanya syukur itu wajib, syariat yang ngasih tahu. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya berterima kasih, bersyukur pada Allah itu wajib. Ya, karena kalau dilakukan bersyukur itu di dunia akan mendapatkan pujian, kelak di akhir akan mendapatkan pahala. Andai kata syariat tidak ngasih tahu pada kita bahwasanya syukur itu wajib, maka kata Mu'tazilah akal kita bisa membuka karena ini pekerjaan ini baik kalau dilakukan di dunia, kelak di akhir akan mendapatkan pahala. Maka dengan mengetahui itu, kata Mu'tazilah, di sini berarti ada hukum Allah nih, ada hukum Allah karena pekerjaannya demikian. Syukur itu wajib. Kenapa? Karena akal bisa mengetahui. Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah tidak menghukumi seperti itu. Jadi syukrul mun'im wajibun bisyar', khilafan lil Mu'tazilah. Mu'tazilah khilaf wajibun bil aql, dalam artian akal bisa mengetahui hukum tersebut. Bukan akal yang menghukumi itu wajib. Ya. Jadi kesepakatan nih antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Mu'tazilah bahwasanya hakimnya tetap Allah Subhanahu wa taala, tapi bedanya kalau Ahlussunnah wal Jamaah akal tidak bisa mencerna, tidak bisa mengetahui hukum tersebut kecuali dari syariat, tapi menurut Mu'tazilah hukum itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi akal bisa mengetahui dengan melihat pekerjaan tadi. Karena pekerjaan itu baik, dilakukan di dunia akan mendapatkan pujian, kelak di akhir akan mendapatkan pahala. Dengan itu akal bisa mengetahui. Ini kalau diartikan hasan bimakna tarattubi dzambi ma'alan ahalan wal iqabu ma'alan. Ya, mungkin ini pertemuan kali ini, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Wa annahu la hukma qablahu. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.